pagi adik-adik sekolah minggu, bertemu kembali di sekolah minggu online GKI Coyudan. Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung bulan November di tanggal 28 November tahun 2021. Nah, senang sekali Kak Dina hari ini bisa menjumpai adik-adik semuanya. Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti sekolah minggu. Yuk kita buka sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan satu lagu, Ku Daki Daki. Bisa kan ya? Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ya adik-adik, benar sekali ya, Tuhan Yesus itu selalu beserta kita dimanapun kita berada. Karena itu kita mau bersyukur pada Tuhan Yesus hari ini, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Engkau selalu melindungi kami dan menyertai kami di sepanjang minggu kemarin hingga pada saat ini. Dan saat ini tibalah waktunya Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya sekolah minggu kami hari ini boleh berjalan dengan baik dan firman-Mu yang nanti akan ditaburkan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita beberapa minggu yang lalu sudah belajar tentang perumpamaan ya. Nah hari ini kita akan belajar apa lagi? Nanti kita tunggu sama-sama. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Kak Dina akan mengajak adik-adik untuk memujikan satu lagu, di mana lagu ini mengatakan bahwa kita mau minta tolong sama Tuhan untuk membuka telinga kita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dekat dan lebih dalam. Kita akan nyanyikan 2 kali. Kita sama-sama belajar ya. Mungkin ini ada lagu baru buat adik-adik. Jadikan lagu ini sebagai doa adik-adik sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan ya. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Kita akan nyanyikan sekali lagi lagu ini dan sekali lagi kita akan jadikan lagu ini sebagai doa kita.
Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Ya, itu dia lagu Bapa Ajarku Mengerti. Semoga lagu ini bisa kita jadikan doa kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sudah siap mendengarkan firman Tuhan adik-adik? Ya, sudah siap ya? Oke, adik-adik, Kak Dina mau bertanya. Kalau ada teman kalian yang berbuat salah atau menyakiti kalian dan tidak mau meminta maaf pada kalian, kalian mau nggak mengampuni atau memaafkan teman kalian itu? Kak, susah Kak. Iya, Kak Dina tahu. Pasti tidak mudah ya untuk bisa mengampuni teman-teman yang seperti itu. Apabila teman kita itu juga sering banget berbuat salah dan sering sekali menyakiti kita, rasanya kita tambah susah ya untuk mengampuni atau memaafkan mereka. Tetapi apa ya kata Alkitab tentang mengampuni atau memaafkan itu? Nah, Kak Dina akan mengajak adik-adik untuk menyimak bacaan hari ini yang terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayat 21 sampai 35. Adik-adik bisa membuka Alkitabnya. Kak Dina akan memutarkan sebuah video yang berisikan bacaan Alkitab dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Silahkan disimak. Matius 18. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak
dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah adik-adik, itulah kata Alkitab tentang mengampuni yang Tuhan Yesus berikan melalui sebuah perumpamaan ya tadi, perumpamaan tentang pengampunan. Tuhan Yesus berkata bahwa mengampuni itu tidak hanya 7 kali. Tapi berapa kali? 70 kali 7 kali. Banyak ya. Artinya apa? Bahwa kita mengampuni itu harus dilakukan terus-menerus. Nah, itulah yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan adik-adik. Mengampuni terus-menerus tanpa batas. Sebab apa? Sebab Allah Bapa kita pun juga telah memberikan kepada kita pengampunan dan belas kasihannya tanpa batas. Kak Dina dan adik-adik kan juga sering berbuat dosa ya. Dan seringkali juga kalau kita berbuat kesalahan, kita minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan pasti mengampuni kita. Begitulah anugerah dan kasih Bapa kepada kita. Bapa akan terus mengampuni kita tanpa batas. Nah, bagaimana Allah dapat mengampuni kita bila kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Bagaimana coba? Kalau kita tidak mau mengampuni adik-adik ya, berarti kita tidak mau melakukan perintah Tuhan dan kita tidak menerima anugerah pengampunan dari Tuhan itu. Tetapi sebaliknya, bila kita menerima anugerah pengampunan dari Tuhan itu dengan iman dan dengan sungguh-sungguh merasakan anugerah pengampunan itu, kita pasti bisa mengikuti teladan Bapa, yaitu mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Adik-adik akan merasa senang untuk mengampuni orang yang bersalah kepada adik-adik. Nah, Kak Dina dan adik-adik juga harus bisa ya menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang mau melakukan yang Tuhan Yesus perintahkan. Meskipun memang tidak mudah ya adik-adik mengampuni orang yang seringkali berbuat salah kepada kita, seringkali menyakiti kita. Tidak mudah, tapi kita harus belajar ya. Nah, jadi Kak Dina ulangi pesan dari cerita sekolah minggu kita pada hari ini, yaitu bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Pengampun dan yang telah memberikan teladannya kepada kita agar memberikan pengampunan secara terus-menerus tanpa batas. Sehingga kita sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita pun harus dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita secara terus-menerus, berulang-ulang. Seperti kata Tuhan Yesus, bukan hanya 7 kali tetapi 70 kali 7 kali. Artinya apa? Tanpa batas ya. Nah, yuk adik-adik, kita Kak Dina dan adik-adik harus mau belajar ya dan terus berusaha untuk dapat mengampuni tanpa batas, mengampuni terus-menerus seperti yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan. Nah, itu dia
firman atau cerita sekolah minggu kita pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup, tiba saatnya kita masuk kepada ayat hafalan kita pada hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Bagian ayat ini adalah merupakan satu bagian dari doa Bapa kami yang pasti adik-adik sudah sering baca atau sering dengar. Kita akan baca ya dari Matius 6 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, adik-adik bisa hafalkan, kemudian di videonya, hasil rekamannya dikumpulkan ke guru pos masing-masing. Oke? Ditunggu ya rekaman ayat hafalannya. Oke, sebelum kita tutup dalam doa, kita mau naikkan satu pujian lagi deh ya. Kita mau nyanyikan lagu yang mewakili firman tadi. Judulnya Kasih Itu Memaafkan ya. Kita akan nyanyikan 2 kali. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Ya, itu dia. Mengampuni tanpa batas, mengampuni terus-menerus, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7. Nah, mari kita belajar untuk mengampuni bersama-sama supaya Tuhan Yesus senang melihat anak-anaknya mau belajar mengampuni. Mari kita tutup sekolah minggu kita pada hari ini adik-adik dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah boleh belajar firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang mau terus dan terus belajar untuk mengampuni, untuk memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kami ataupun menyakiti kami. Tolonglah kami Tuhan, beri kami kekuatan dan kemampuan. Sekolah minggu kami telah usai Tuhan, tetapi biarlah kasih setia Tuhan dan kasih karunia Tuhan selalu menyertai kami di sepanjang minggu ke depan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu kembali di minggu depan di Sekolah Minggu Online GKI Coidan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.